Syukur alhamdulillah telah sampai lagi di Jeddah untuk melaksanakan umrah yang kedua. Terima kasih Allah, syukran. Jadi keluar dari Jeddah Airport kalau bebas ini, tapi setelah naik bus. Dan itu dia gaya-gaya arsitekturnya gaya-gaya Abbasiyah ya, karena dia sudah mengalami beberapa kali renovasi, dan gaya arsitektur dinasti Abbasiyah lah yang kemudian diambil menjadi bangunan untuk apa namanya gaya arsitektur saat ini. Ini ada tadi full. Pelit. Ada. Subhanallah. Alhamdulillah.
نسألك الشفاعة يا رسول الله. Dengan membangun masjid, yaitu Masjid Kuba. Jadi kalau kita bisa bilang mulainya peradaban, sebuah peradaban Islam, peradaban yang seharusnya sebaiknya ya, itu adalah dengan dibangunnya masjid. Sehingga di beberapa kota Islam, masjid itu menjadi pusat dari pusat dari pemerintahan atau inti dari sebuah kota yang ada di daerah tersebut. Misal salah satu contoh di salah satunya ada di misalnya di kota Madinah ini ya, di mana terpusat semuanya ya, dari masjid, semua pemerintahan di Masjid Nabawi, kemudian perdagangan. Jadi area-area yang sekitar masjid itu dulu ring satu itu dia area perdagangan ya, baru area keduanya dia area apa namanya rumah-rumahnya gitu, seperti itulah. Meskipun dia nggak besar gitu, tapi pedagang-pedagang pada datang situ semua. Ada salah satu kota juga yang sama seperti di daerah Afrika, saya lupa namanya. Itu juga sama, namanya Korea kan apa? Saya lupa namanya. Nah, itu juga dia pembangunan itu berasal dari masjid terlebih dahulu. Jadi ring satunya baru tempat perdagangan, baru ring kedua ketiganya itu baru tempat rumah berdasarkan kabilah-kabilah mereka. Jadi di masjid itu ada pemerintahan, ada tempat buat sholat juga, dan jadi satu semuanya. Nah, salah satu dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Masjid Kuba itu, sholatu fi Masjidil Kuba ika umrotan. Jadi barang siapa yang sholat di Masjid Kuba dalam keadaan berwudu dari rumah, maka dia memiliki pahala seperti pahala umroh. Jadi itu merupakan pahala masjid yang pertama dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang sholat di masjid tersebut, insya Allah akan mendapatkan pahala umrah. Dan Nabi SAW sendiri, beliau sholat di masjid tersebut biasa waktu kedua pada hari Sabtu. Cuman hari ini nggak apa-apa, insya Allah bisa. Di dalil itu bisa digunakan di semua waktu. Nah, proses penentuan lokasi ke masjid itu cukup unik ya, karena ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah ya, beliau membiarkan untanya berhenti di sebuah tempat, di mana tempat tersebut merupakan milik anak yatim yang akhirnya dibeli Nabi SAW. Kemudian ya, ini sebelah kanan kita Masjid Bilal, Bapak Ibu. Sorry, kalau Bapak Ibu sebelah kiri ya, tadi Bapak Ibu sekarang saya kanan ya. Nah, itu Masjid Bilal, tapi bukan tempat Bilal beberapa ini ya, ke bazar pertama kali, cuman itu dibangun untuk mengenang beliau. Nanti masjid ini dia lantai duanya ya, masjid lantai satunya toko emas. Masjid ini ya. Hah? Bukan. Ini mau mengenang aja. Dia masjid ini lantai pertamanya itu masjid, lantai dua itu masjid, lantai pertamanya itu toko emas. Kamera sebelah kiri ini baru ya. Ini Sari Kurban. Jadi kenapa disebut Sari Kurban, kan di sini dulu tempat ya. Namun tetap sama kotanya, Mekah, Madinah ya. Dari rezim yang pertama dari pemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian masuk ke para sahabat ya, Abu Bakar, Utsman radhiyallahu anhu, sampai Utsman, dan kemudian sampai masuk ke dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Utsmaniyah ya, sampai terakhir sekarang dinasti Saud.
Dan setiap dinasti dia memiliki gaya arsitektur sendiri yang sebagai bentuk renovasi dari masjid itu. Makanya nggak heran kalau kita lihat secara detail bangunan itu, di bagian minaretnya ini kok gayanya dinasti ini, bangunan ininya dinasti ini, seperti itu. Seperti contoh ya, salah satunya apa namanya? Oh ya, dia mau ambil ATM tadi ya. Sini kita mau berhenti di sini ambil ATM. Hah? Iya bisa, insya Allah. Jadi di sini ATM Sandy kalau mau ambil. Kurma itu sendiri. Jadi semua struktur pohon kurma sebetulnya. Nah itulah kenapa kita lihat payung-payung yang ada di Masjid Nabawi itu semua terinspirasi dari kebun kurma. Inspirasinya. Nah ini depan kita Ibu, ini adalah Masjid Kuba. Ini kalau malam Bapak Ibu bisa dari sini menuju ke bendera apa namanya Masjid Mama itu hanya dengan bayar 20 real PP ya, sekali jalan 10 real. Itu jauh dekat ya. Ini kan nanti ada pedestrian Kuba naik sampai ke sana. Jadi sampai ke ujung jalan itu, sampai ke Masjid Mama. Itu adalah Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Dekat juga sih, sekitar berapa ya? Dalam 7 km juga sih dari kota Madinah. Inilah adalah Masjid Kuba, masjid pertama yang didirikan dalam Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Arah kiblat itu berubah, mereka berubah arah kemudian sholat tersebut berubah dari utara langsung balik ke selatan. Tadinya itu kiblatnya ke sana ke utara, terus pindah ke selatan. Nah ini dia. Kiblatnya tadi kan awal saya pindah ke sana. Nah ini masjid kiblatnya ini. Nah ada dua kubah kan itu. Ini sudah selesai ya apa namanya pembangunannya. Seperti ini perluasan untuk apa namanya untuk sholat jamaah di sini. Oh ya kalau di sini Bapak Ibu, misalnya waktu Jumat, ibu-ibu sholat Jumat nggak apa-apa. Ya, istilahnya kalau di Indonesia karena mungkin tempatnya nggak ada ya, jadi nggak perlu sholat Jumat. Meskipun sholat Jumat itu nggak wajib untuk ibu-ibu. Cuman istilahnya kalau ibu-ibu mau merasakan sholat Jumat di bapak-bapak ya di sini. Jadi kalau mau jalan sholat Jumat ya, jadi nggak kalau udah sholat Jumat berarti ibu nggak usah sholat zuhur, nggak usah ya karena sholat Jumat itu seperti sholat zuhur dia, seperti pengganti sholat zuhur. Kecuali dia belum sholat Jumat baru sholat zuhur. Jadi misalnya besok di Masjidil Haram, maka ada Jumat di Masjidil Haram kan, ibu misalnya mau sholat Jumat ya berarti jam 9 sudah harus di Masjidil Haram. Di pelataran juga bisa, nanti tinggal sholat di tempat yang sudah disediakan untuk perempuan. Ikut sholat aja, ikut dengerin ceramah, ya kan, sholat 2 rakaat. Ya Rasulullah kira kelaparan, dia mau bilang gitu. Dan ternyata ketika dia protes ke Rasulullah SAW, Rasulullah pun mengikat perutnya dengan batu, menandakan bahwa dia juga lapar sebetulnya, tapi dia bekerja. Sehingga para sahabat itu mau protes, gak enak. Dia juga lapar gitu loh, kita sama-sama lapar jadi. Akhirnya terus melanjutkan perang itu. Dan nah ini depannya Masjid Khandaq, ini dia ya, ini putih ini Masjid Khandaq. Nah ini ya, nah di sini perang Khandaq tuh jadi. Nah
Nah di situ banyak apa namanya semacam bangunan kota-kota kecil itu pos jaga. Ya, ya perang Kondak, masjid Kondak di sini. Nah, itu ada pos-pos kecil itu. Nah itu pos-pos tempat berjaga para sahabat. Jadi kan dia kondak parit itu dibuat panjang. Pasukannya nyerang dari sini, yang dari itu. Nah di sini tuh makin panang sama dia. Itulah kira-kira mundur lah pasukan kafir Quraisy yang belum bukit rumah. Pemanahnya tuh di atas itu dulu. Jadi para pemanah tuh naik di atas ini. Ya jadi panah dulu fungsinya kayak kalau sekarang kayak sniper ya. Jadi dia menembak musuh dari jarak jauh. Karena dulu kan nggak ada senapan ini ya, senapan rumput ya yang buat nembak jarak jauh itu. Dan kemudian ketika terjadi apa namanya peperangan, akhirnya kaum muslimin mundur karena pada saat itu sudah menjelang malam. Ya, salah satu ketika perang pada saat itu ketika malam mereka udah balik ke tempat masing-masing. Gak boleh ada istilahnya nusuk dari belakang gitu ya, lagi tidur terus ditusuk itu nggak ada. Nah, dan pada saat itu besoknya itu orang kafir Quraisy bersiasat bahwasanya kita harus pagi-pagi nyerang kemah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada satu bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dia diberikan wahyu bahwasanya dia akan mendapat serangan fajar. Sehingga setelah subuh itu dia langsung bersiap untuk ya siap perang ya untuk menghadang serangan fajar tersebut. Dan kemudian ketika kafir Quraisy ingin melakukan serangan, mereka kaget kok mereka udah siap gitu, ya kan? Dan akhirnya mereka mundur pada saat itu. Sehingga mereka istilahnya mundur ke Mekah. Nah ini tempat syuhada Uhud di pagar itu. Nah di situ terjadi peperangan syuhada Uhud yang tidak membunuh para sahabat Nabi itu. Nah itu tempat para syuhada Uhud. Salah satu doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di ziarah makam itu adalah jadi saya nggak mau turun. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mu'minin insyaallah bikum wala lahikum wassallallahu lana wa lakumul afiyah. Itu salah satu doa, nanti insyaallah kita baca sama-sama di sana. Chill free this one. Oh. Inilah kebun kurma di Madinah. Nanti di sini insya Allah Bapak Ibu, sebetulnya kita kalau untuk nikah langsung niat dari sini bisa. Dulu ngomong sholat dulu silakan maupun kita sholat dulu di awal untuk sholat. Sekarang berarti sholat. Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik
Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lah. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lah. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lah. la syarika lak. Labbaik Allah